Bab 233 Lehain, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Berbagai ordok satria dari banyak negara berkumpul di tembok benteng, termasuk keluarga Leonhard. Meskipun mereka dipanggil secara tiba-tiba, tidak ada yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Kabut hitam perlahan bergulir ke arah mereka dari sisi jauh lapangan salju. Kabut tetap tidak terpengaruh oleh badai salju dan perlahan mengikis warna putih, mirip dengan bagaimana senja mendorong mundur cahaya. Kabut semakin dekat, secara bertahap mengubah padang salju menjadi malam, meskipun matahari masih berada tinggi di langit. Eugene, atau lebih tepatnya Hamel, tahu persis apa kabut itu, dan dia juga tahu identitas pembawa kabut itu. Pria itu berada di punggung kuda, berwarna hitam seperti kegelapan, dan dia memegang bendera hitam bertuliskan pentagram terbalik berwarna merah tua. Meski cuaca sangat dingin, pria itu hanya mengenakan seragam hitam yang rapi, dan rambutnya disisir rapi ke belakang dan tidak terganggu bahkan di tengah angin kencang. Incarcerations Blade, gumam Christina sambil berdiri di samping Eugene. Tamu yang tidak diundang itu tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, dan meskipun dia mendekati benteng, dia juga tidak menunjukkan kehadirannya. Dengan demikian, tidak ada satupun ksatria yang berkumpul yang kehilangan kesadaran. Meski begitu, para pendeta Yuras saling berpegangan tangan dan sibuk melafalkan doa mereka, dan meskipun cahaya yang mereka pancarkan tidak mendorong mundur kegelapan yang mendekat, itu memperkuat sekeliling untuk mencegah kegelapan merambah lebih jauh. Di tengah cahaya berdiri Paus Aurius, mengawasi keajaiban sambil merasakan denyut stigmata. Rafael Martinez, komandan ksatria salib darah, juga meletakkan tangannya di gagang pedang besar di punggungnya. Gavit Linman, Eugene diam-diam menggumamkan nama itu. Itu adalah nama yang tidak pernah bisa dia lupakan, sama seperti Noir Giabella. Tetapi kehadiran yang dia rasakan sekarang jauh lebih mengerikan dan lebih besar daripada yang dialami Eugene selama pertemuannya dengan Noir Giabella di padang salju. Mau bagaimana lagi karena Noir Giabella telah menggunakan tubuh incubus berpangkat rendah sebagai media sementara Gavit ada di sini secara langsung. Gavit Linman adalah iblis terkuat di bawah pemerintahan Raja Iblis penahanan 300 tahun yang lalu, dan dia saat ini sedang mendekati benteng. Dia juga tidak sendirian, kata Gillette dengan cemberut. Dia juga berdiri di dekat Eugene. Kabut yang mengikuti di belakang Gavit adalah keturunan legenda dari 300 tahun yang lalu. Kabut hitam. Itu adalah mimpi buruk yang pernah ada di wilayah penahanan Raja Iblis. Banyak ordok satria mengatur jalan menuju Demon Castle of Incarceration, semua demi kehormatan untuk menaklukkannya, tapi semua pihak selain Vermont telah musnah di pinggiran wilayah, dan kabut hitam bertanggung jawab untuk melakukan pembantaian. Namun, Black Fog yang terkenal telah dimusnahkan 300 tahun yang lalu, suatu prestasi yang dicapai oleh Great Vermont dan rekan-rekannya di garis depan. Eugene mengingat hari itu seolah-olah baru kemarin. Di Pandemonium, wilayah penahanan Raja Iblis, Hamel mengayunkan pedangnya tanpa istirahat di sisi Vermont. Mustahil untuk menentukan apakah itu siang atau malam di Dataran Merah, dan Molon telah membuka jalan bahkan saat mandi dengan darahnya sendiri. Sienna melepaskan sihirnya dengan teriakan putus asa, dan Anise menerangi kegelapan sambil memuntahkan darah. Banyak ksatria mengikuti di belakang mereka. Para ksatria, yang selamat dari banyak pertemuan dengan kematian dan memendam kebencian besar terhadap iblis, bergegas ke dalam kabut sambil mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka baru menyadari akhir pertempuran ketika mereka menyadari lingkungan mereka tidak lagi gelap. Kabut hitam yang mengerikan tidak lagi berada di sekitar mereka, dan legenda kabut hitam, yang dikenal sebagai mimpi buruk Pandemonium, ditiadakan hari itu. Namun, yang dilihat Eugene sekarang adalah kabut hitam, sama seperti 300 tahun yang lalu. Sekitar 100 dari mereka. Eugene mengintip melalui kabut sambil menyipitkan mata. Ada sekitar 100 orang iblis yang mengenakan seragam hitam seperti Gavit dan menunggang kuda. Kabut hitam generasi sekarang adalah sekelompok satria iblis yang dilatih secara pribadi oleh Gavit setelah perang. Seperti yang dijanjikan, Helmut tidak pernah menginvasi negara lain atau menunjukkan kehebatan militer mereka sejak perang. Akibatnya, tidak mungkin mengetahui bagaimana kabut hitam dibandingkan dengan ordok ksatria lainnya di benua itu. Ini adalah pertemuan pertama dengan kabut hitam untuk para ksatria di benua itu, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki keinginan untuk bersaing dengan para ksatria dalam kabut. Itu sebagian besar karena kehadiran Gavit Linman, yang berdiri di garis depan kabut. Dia masih tidak menunjukkan permusuhan atau niat membunuh, dan dia juga tidak menunjukkan kehadirannya. Meski begitu, para ksatria benteng tidak bisa melepaskan pandangan mereka dari Gavit. Memang, kabut hitam adalah keturunan dari sebuah legenda, tetapi Gavit Linman adalah legenda itu sendiri. Bahkan tanpa harus menghunus pedangnya, kehadiran yang dia pancarkan membuktikan bahwa dia layak mendapatkan gelarnya sebagai Blade of Incarceration. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Kuda yang memimpin kabut berhenti, dan Gavit memandangi benteng dari pelananya. Kabut hitam telah mencapai tempat yang tidak jauh dari benteng sebelum ada yang mengetahuinya. Gavit menatap para ksatria di dinding sebentar, lalu turun dari kudanya dengan senyum tipis. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, dia menurunkan bendera dari bahunya dan menancapkannya di tanah. Pentagram terbalik merah muncul di latar belakang hitam. Ini adalah simbol yang telah digunakan Raja Iblis penahanan sejak 300 tahun yang lalu, dan sekarang menjadi simbol kerajaan Helmut.
Setelah meletakkan bendera untuk dilihat semua orang di benteng, Gavit dengan sopan menundukkan kepalanya. Saya minta maaf karena berkunjung tanpa meminta izin atau memberikan pemberitahuan sebelumnya. Namun, saya harap ini tidak akan menyebabkan terlalu banyak kemarahan. Lagi pula, bukan kamu yang mengundang Helmut ke acara ini, kata Gavit. Tujuan dari Night March adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Raja Iblis Helmut. Tentu saja, undangan belum dikirim ke Helmut. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Incharcerations Blade akan menerobos ke Fort Lehigh dan itu juga dengan Black Vault di belakangnya. Maukah kamu membuka gerbangnya? Kata Gavit. Dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan kesunyian para raja. Dia masih memancarkan energi yang tenang, tetapi kata-katanya mengandung bobot yang tak terukur, mengancam akan menghancurkan seluruh benteng. Beberapa ksatria yang lebih lemah di dinding merasakan detak jantung mereka berhenti sejenak setelah mendengar kata-katanya. Kita tidak bisa. Yang pertama menjawab adalah Aeurius, Paus Yuras. Dia memelototi Gavit sambil mempertahankan cahaya di sekelilingnya. Kamu adalah Blade of Incharceration, Adipati Helmut. Anda adalah tamu tak diundang di perjamuan ini. Cahaya yang melindungi tempat ini menolakmu dan kabut hitam itu. Paus Aeurius. Sayangnya, tidak seperti Anda, saya tidak dapat mendengar suara cahaya. Namun, jika cahaya benar-benar menolak saya, dan jika itu bukan karena saya adalah iblis tetapi karena kehadiran kabut hitam, saya sangat bersedia untuk menarik kabut tersebut, jawab Gavit. Itu. Jangan bilang kamu berencana untuk menolak kami tanpa syarat, hanya karena aku dan para ksatria di belakangku adalah orang-orang iblis. Jika itu masalahnya, saya merasa sangat disayangkan. Bagaimanapun, itu 300 tahun yang lalu orang-orang percaya cahaya menyatakan bahwa orang-orang iblis sebagai musuh tanpa syarat, lanjut Gavit. Saya pikir dia sudah mengatakan bahwa Anda adalah tamu tak diundang. Orang yang angkat bicara kali ini adalah Straught II, Kaisar Kill. Dia meletakkan tangannya di pagar dinding dengan cemberut. Adipati Linman, kunjungan Anda tiba-tiba dan tidak sopan. Bagimu, setelah hidup 300 tahun, atau lebih tepatnya, lebih lama lagi, kita pasti terlihat seperti anak-anak. Lagi pula, hidup kita singkat, bahkan tidak sampai 100 tahun. Itu diberikan. Namun, yang Anda layani, Raja Iblis Penahanan, telah mengatakan ini di masa lalu. Dia, yang hidup lama sekali dan memerintah sebagai Raja Kaum Iblis, setara dengan pemimpin raja-raja yang memerintah kurang dari 100 tahun. Surat pribadi dikirim 180 tahun yang lalu ke negara sahabat Helmut. Aku cukup paham dengan isi surat itu. Surat-surat pribadi dikirim ke setiap negara dan berisi belas kasihan dan rasa hormat dari penahanan yang mulia, jawab Gavit dengan jeda. Saya senang mengetahui bahwa Anda mengetahuinya, Duke Linman. Jadi, kami tidak punya alasan untuk menyetujui permintaan Anda dan membuka pintu saat Anda tidak diundang. Kecuali Anda berada di sini atas kehendak Raja Iblis Penahanan. Kata Straught yang kedua. Bukan itu. Saya di sini atas keinginan saya sendiri, kata Gavit. Jadi begitu. Lalu, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menghormati saya, Kaisar Kill, serta raja-raja lainnya, tidak seperti Raja Iblis Penahanan? Tanya Straught kedua. Hormat? Bukan, kata Gavit sambil menyeringai. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata itu keluar dari mulutmu. Ya, seperti yang Anda katakan. Yang mulia, Raja Iblis, menunjukkan rasa hormat kepada kalian semua. Tapi bagaimana denganmu? Tanya Gavit. Petik 2. Saya tahu mengapa kalian semua ada di sini dan mengapa acara ini, Night March, diadakan. Semua ini mungkin tidak dianggap sebagai masalah bagi Yang Mulia, tetapi saya memiliki pendapat berbeda sebagai subjek setianya. Ini bisa berkembang menjadi masalah, lanjut Gavit. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Straught kedua. Raja Benua, apakah Anda ingin berperang dengan Helmut? Kata Gavit. Ledakan. Gavit mengibarkan bendera sebelum menancapkannya ke tanah sekali lagi. Peristiwa ini sendiri adalah hal yang mengganggu yang menunjukkan rasa tidak hormat mutlak terhadap Helmut dan Yang Mulia Raja Iblis Penahanan. Karena saya mengklaim diri saya sebagai pedangnya, saya hanya datang ke sini untuk memeriksa apakah ada permusuhan terhadap Yang Mulia. Apakah saya perlu alasan lain? Kata Gavit. Uhahaha, aman, Raja Buas Ruher, tertawa terbahak-bahak. Permusuhan, sangat menggelikan. Lihat di sini, Duke Linman. Kamilah yang mengkhawatirkan permusuhan Helmut dan Raja Iblis Penahanan. Kami berkumpul di sini untuk mempersiapkan masa depan yang kami takuti. Apakah kita ingin berperang dengan Helmut? Izinkan kami bertanya kepada Anda, Duke Linman. Apakah Helmut menginginkan perang, seperti 300 tahun yang lalu? Saya tidak tahu niat Yang Mulia, jawab Gavit. Konten iklan. Lalu bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin perang antara manusia dan setan, seperti 300 tahun yang lalu? Tanya Aman. Keinginanku tidak penting. Kesetiaan saya adalah kepada Yang Mulia Raja Iblis, dan saya hanya menuruti keinginannya. Beast King, saya pikir Anda memiliki kesalahpahaman yang besar. Gavit menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja, sangat tidak sopan bagiku untuk datang ke sini tanpa diundang. Saya sadar akan hal itu. Namun, Yang Mulia tidak memerintahkan saya untuk bertindak, dan saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Lalu bagaimana dengan fakta bahwa Anda tidak menghormati Helmut dan Yang Mulia? Bagaimana dengan fakta bahwa kamu mungkin sedang mempersiapkan perang dengan Helmut?
Gavit berhenti sejenak. Tatapannya mengarah ke tempat lain saat dia melanjutkan. Semua itu bukan urusanku. Jika Anda ingin perang, Anda bisa memulai perang. Itu sebabnya saya menyebutnya kesalahpahaman. Saya di sini bukan untuk menghukum Anda sebagai pedang yang mulia karena tidak menunjukkan rasa hormat. Apa maksudmu? Tanya Aman. Jika perang lain pecah, Yang Mulia Raja Iblis akan benar-benar sedih karena janji 300 tahun yang lalu telah dilanggar. Sebagai hambanya yang setia, saya tidak menginginkan kesedihan tuanku. Jadi saya berani menafsirkan kehendak tuanku dan bertindak sebagai utusan perdamaian. Alasan saya ingin berpartisipasi dalam acara ini, alasan saya meminta Anda untuk membuka pintu ini, adalah karena saya ingin terhubung dengan para pahlawan di sini sebagai ksatria yang mewakili Helmut dan Komandan Kabut Hitam, jawab Gavit. Menghubung. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Banyak pahlawan berkumpul di depanku sekarang. Saya ingin memuji satu persatu dengan namanya, tapi saya tidak akan panjang lebar, mengingat sepertinya itu tidak akan diterima dengan baik, kata Gavit sambil tersenyum sebelum memberi hormat dengan sedikit menundukkan kepalanya. Namun, saat dia menundukkan kepalanya, Eugene mendengar gumaman di dekatnya, tidak apa-apa bagiku, jadi beri tahu aku. Itu adalah Charmaine. Dia berkilau dengan antisipasi sambil menatap rambut Gavit yang rapi dan berkilau. Singa perak hati singa, berikan pujian untuk Charmaine Leonhardt. Eugene agak bisa mengerti. Dia pernah hidup di era yang sama dengan Gavit dan hampir mati di tangannya, jadi dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Gavit. Tapi itu berbeda untuk Charmaine. Baginya, Gavit Linman, Blade of Incarceration, adalah legenda dan pembangkit tenaga listrik dari 300 tahun yang lalu. Jadi Eugene berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa masuk akal baginya untuk menginginkan evaluasi darinya. Di antara sekian banyak pahlawan, lanjut Gavit setelah mengangkat kepalanya. Mungkinkah dia mendengar suara Charmaine? Itu pasti mungkin. Meskipun jarak antara Gavit dan tembok cukup besar, jika dia mau, dia bahkan dapat mendengar langkah kaki semut yang memanjat tembok. Keturunan Vermont Agung, kata Gavit. Bibir Charmaine berkedut, dan dia menyiapkan reaksi sambil menunggu kata-kata selanjutnya. Dia pasti tidak bisa tertawa seperti orang bodoh. Charmaine tidak mengagumi Gavit Linman, meskipun dia merasa kagum dengan kekuatan transendennya. Dia merasakan persaingan, serta permusuhan. Tetap saja, bukankah menyenangkan untuk dikenali oleh keberadaan yang begitu kuat? Eugene hati singa. Ketika nama itu dipanggil, Charmaine menyentakkan kepalanya ke arah Eugene dengan ekspresi dikhianati. Dia telah merenungkan kemungkinan itu tetapi tidak pernah membayangkan itu akan membuahkan hasil. Eugene menatap Gavit dengan seringai. Rumor tentangmu telah menyebar sampai ke Helmut. Menurut dunia, pemuda ini adalah kedatangan kedua dari Great Vermont, sekaligus pewaris Sienna the Wise, lanjut Gavit. Eugene merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arahnya saat dia menunggu kata-kata Gavit selanjutnya. Secara alami, Eugene tidak merasa senang diakui oleh Gavit. Apakah kamu juga bukan penguasa Altair, pedang suci cahaya? Anda adalah orang pertama yang dikenali sejak Vermont. Apa yang mewakili? Haha, aku yakin dia lebih tahu dari orang lain. Pahlawan yang menggantikan Vermont, kata Gavit. Dia diakui oleh pedang suci. Kata-kata yang mempertanyakan dapat terdengar dari mana-mana segera setelah Gavit selesai berbicara. Hanya sedikit orang di klan Leonhardt yang tahu bahwa Eugene adalah penguasa pedang suci, dan beberapa orang lainnya, termasuk Paus Yuras dan Raphael. Dan Christina Rogeris. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya secara langsung, tapi sungguh kemiripan yang sangat akurat dengan Anise the Faithful. Itu cukup membuat saya percaya bahwa dia adalah reinkarnasi dari orang yang menyebabkan semua keajaiban konyol itu, Saint of Light, lanjut Gavit. Wajah Christina memucat mendengar komentarnya. Dia melanjutkan sambil tersenyum. Sepertinya Yuras ingin merahasiakannya untuk saat ini, tapi aku hampir bisa merasakannya di tulangku. Saya harus mengakui bahwa Christina Rogeris adalah Saint of Light. Ada banyak orang suci sebelum Anise yang setia, tetapi saya pikir hanya Anise yang pantas menyebut dirinya orang suci. Tapi sekarang sepertinya aku harus berubah pikiran. Christina Rogeris, kamu pasti seorang suci, sama seperti Anise. Apa yang Gavit bicarakan adalah fakta yang pernah didengar Eugene sebelumnya dari Balzac Lutbet, kepala menara hitam. Adipati Helmut tahu bahwa Eugene adalah penguasa pedang suci. Apalagi, seperti yang dikatakan Gavit, dia pernah berhadapan langsung dengan Anise di masa lalu. Orang-orang iblis sangat rentan terhadap kekuatan ilahi, yang memungkinkannya untuk mengukur Christina melawan Anise. Saya sangat tertarik dengan pahlawan dan orang suci di antara banyak pahlawan di sini, tetapi jangan salah paham. Saya di sini bukan untuk menyakiti orang-orang muda itu hanya karena mereka adalah pahlawan dan orang suci. Namun, ketika saya melihat kembali ke 300 tahun yang lalu, saya hanya ingin tahu apakah saya dapat menjalin persahabatan yang tidak dapat saya lakukan dengan para pendahulu Anda, kata Gavit. Bajingan kecil itu, kutuk Eugene dalam hati. Eugene mengertakkan gigi sambil memelototi Gavit. Dia merasa perlu meninju mulut Gavit yang mengoceh. Anise juga mengucapkan kutukan yang keras, tidak sesuai dengan statusnya di dalam pikiran Christina. Jadi tolong, pahlawan, raja, buka gerbangnya. Beri saya kesempatan untuk berinteraksi dengan Anda dan menjalin hubungan dengan Anda, kata Gavit sambil melangkah maju.
Meskipun kata-katanya membuatnya tampak seperti permintaan, kabut di belakangnya menggeliat seolah akan memaksa gerbang terbuka. Raja berbagi pandangan sebagai tanggapan. Meski tidak ada yang secara langsung mengungkapkan pendapatnya, tatapan semua orang tegas. Bahkan jika mereka hanya mengadakan pertunjukan dengan Night March, mereka tidak bisa membiarkan Blade of Incarceration masuk ke dalam benteng. Gerbang, kata Aman, sebagai perwakilan dari raja dan penguasa benteng. Buka. Tapi dia tidak pernah diizinkan untuk menyelesaikannya. Sebuah suara memekakkan telinga mengerdilkan kata-katanya. Sulit dipercaya bahwa suara itu milik manusia. Eugene melompat kaget dan berbalik ke arah suara itu. Bukan hanya dia juga, semua orang di dinding menoleh karena terkejut, dan hal yang sama berlaku untuk Gavit. Namun, dia tidak hanya terkejut tetapi juga terkejut. Suara itu datang dari arah Lehainjar, gunung badai salju. Seorang pria sedang berjalan menuju benteng di padang salju menuju Lehainjar. Sepintas, pria itu cukup jauh untuk dianggap hanya sebuah titik kecil. Meskipun pria itu raksasa, dia tidak terlalu besar seperti raksasa yang sebenarnya. Tapi entah kenapa, pria itu dengan cepat mempersempit jarak ke benteng dengan langkahnya, seolah-olah langkahnya seperti langkah raksasa. Rambut hitamnya berkibar di tengah badai salju. Pria itu tanpa senjata, tapi sepertinya tidak perlu. Tubuhnya, yang terlihat kokoh dan kuat untuk dianggap ekstrim, adalah senjata dan baju sirahnya. Molon of Terror, gumam Gavit. Dia benar-benar kaget dan tidak percaya saat dia menggumamkan simbol teror untuk para iblis 300 tahun yang lalu. Molon termasuk di antara 5 eksistensi tidak manusiawi yang memungkinkan Gavit merasakan kematian. Itu adalah nama pria yang selalu memimpin di medan perang di mana banyak orang iblis dibantai, pria yang selalu membuka jalan bahkan ketika dia berlumuran darah dan anggota tubuhnya dipotong. Itu adalah nama pria yang menembus pusat pertempuran untuk membalikkan keadaan, pria yang lebih seperti undead daripada undead yang sebenarnya, pria yang tidak mengenal rasa takut dan mendorong rasa sakit dan teror ke dalam hati iblis. Itu adalah Molon si pemberani. Pendiri Ruher telah kembali dari pengasingannya.